Tahukah kalian apa itu aspek kognitif? Ada banyak jenis kognisi seperti mengingat, berbicara, dan belajar. Dikarenakan banyaknya jenis kognitif, ada cara yang terkenal untuk membedakannya adalah dalam hal apakah itu pengalaman atau reflektif. Kognisi pengalaman adalah keadaan pikiran di mana orang memahami, bertindak, dan beraksi terhadap peristiwa sekitar mereka secara intuitif dan mudah. Lalu bagaimana dengan kognisi reflektif? Sebaliknya, kognisi refleksi melibatkan upaya mental, perhatian, penilaian, dan keputusan yang dapat menghasilkan ide dan kreativitas baru. Kognisi telah dijelaskan dalam hal jenis proses tertentu menurut Eysenck dan Bricebert 2018, yaitu perhatian, persepsi, memori, pembelajaran, membaca, mendengar, berbicara, pemecahan masalah, perencanaan, penalaran, dan pengambilan keputusan. 1. Perhatian. Perhatian adalah pusat kehidupan sehari-hari. Ini melibatkan pemilihan hal-hal yang akan dikonsentrasikan pada suatu titik waktu dari berbagai kemungkinan yang tersedia, memungkinkan kita untuk fokus pada informasi yang relevan dengan tujuan yang jelas. Jika seseorang tahu persis apa yang ingin mereka ketahui, mereka mencoba mencocokkannya dengan informasi yang tersedia. B. Pemaparan informasi. Cara informasi yang ditampilkan juga dapat sangat mempengaruhi seberapa mudah atau sulitnya memahami informasi yang sesuai. C. Multitasking dan perhatian. Ada banyak penelitian tentang efek multitasking pada memori dan perhatian. Temuan umum adalah bahwa itu tergantung pada sifat tugas dan seberapa banyak perhatian yang dituntut masing-masing. 2. Persepsi. Persepsi mengacu pada bagaimana informasi diperoleh dari lingkungan melalui panca indera, yaitu penglihatan, pendengaran, rasa, penciuman, dan sentuhan, dan diubah menjadi pengalaman objek, peristiwa, suara, dan rasa. 3. Memori. Memori melibatkan mengingat berbagai jenis pengetahuan yang memungkinkan orang untuk bertindak cepat. Yang keempat, pembelajaran. Dalam psikologi kognitif, belajar dianggap kebetulan atau disengaja. Pembelajaran insidental terjadi tanpa adanya niat untuk belajar. Sebaliknya, pembelajaran yang disengaja diarahkan pada tujuan dengan tujuan untuk dapat mengingatnya. Yang kelima, membaca, berbicara, dan mendengar. Membaca, berbicara, dan mendengarkan adalah 3 bentuk pemrosesan bahasa yang memiliki beberapa kesamaan dan beberapa sifat yang berbeda. Kemudian orang dapat membaca, mendengarkan, atau berbicara berbeda tergantung pada orang, tugas, dan konteksnya. Yang keenam, pemecahan masalah, perencanaan, penalaran, dan pengambilan keputusan adalah proses yang melibatkan kognisi reflektif. Mereka termasuk berpikir tentang apa yang harus dilakukan, apa pilihan yang tersedia, dan apa konsekuensi dari melakukan tindakan tertentu. Materi selanjutnya yaitu kerangka kerja kognitif. Sejumlah kerangka konseptual telah dikembangkan untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku pengguna berdasarkan teori kognisi. Ada 4 pembagian. Yang pertama, model mental. Kedua, tahap eksekusi dan evaluasi. Ketiga, kognisi terdistribusi. Keempat, pemrosesan informasi. Pembahasan pertama, model mental. Model mental digunakan oleh orang-orang ketika mereka membutuhkan alasan tentang suatu teknologi, khususnya untuk mencoba memahami apa yang harus dilakukan ketika sesuatu yang tidak terduga terjadi. Kedua, tahap eksekusi dan evaluasi. Tahap eksekusi dan evaluasi menggambarkan kesenjangan yang ada antara pengguna dan antarmuka. Jurang dimaksudkan untuk menunjukkan bagaimana merancang yang terakhir untuk memungkinkan pengguna untuk mengatasinya. Ketiga, pemrosesan informasi. Salah satu metafor umum dari psikologi kognitif adalah gagasan bahwa pikiran adalah pemproses informasi. Informasi dianggap masuk dan keluar dari pikiran melalui serangkaian tahapan pemrosesan yang teratur. Keempat, kognisi terdistribusi. Pendekatan kognisi terdistribusi dikembangkan untuk mempelajari sifat fenomena kognitif di seluruh individu, artefak, dan representasi internal dan eksternal.
Biasanya ini melibatkan penggambaran sistem kognitif yang memerlukan interaksi di antara orang-orang, artefak yang mereka gunakan, dan lingkungan tempat mereka bekerja.